wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel aku, Ivani Rahma. Buat kalian yang sering banget nonton video-video aku, jangan pernah bosen dan jangan langsung di skip-skip gitu aja. Soalnya di video-video aku ini memberikan informasi mengenai kondisi yang ada di Indonesia sekarang ini. Jadi buat kalian tolong disimak ya. Kali ini aku bakalan ngasih informasi mengenai komoditas tembakau dengan adanya wabah COVID-19 ini. Buat teman-teman mesti kepo kan apa aja isi dari video ini dan gimana kelanjutannya. Jadi buat teman-teman jangan langsung di skip aja. Silahkan teman-teman simak. Dan jangan lupa buat subscribe, lalu like, dan jangan lupa buat komen. Komoditas tembakau. Pasti teman-teman udah tahu kan tembakau itu apa dan digunakan untuk apa. Nah, jadi tanaman tembakau merupakan salah satu komoditi yang strategis dari jenis tanaman semusim perkebunan. Komoditas tembakau mempunyai peran arti yang cukup tinggi, tidak hanya sebagai sumber pendapatan bagi petani, tapi juga bagi negara. Daun dari tanaman tembakau digunakan sebagai bahan pembuatan rokok. Nah, di Indonesia, tembakau yang baik hanya dihasilkan di daerah-daerah tertentu, yaitu di Sumatera Utara, di Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Jawa Tengah, dan di Jawa Timur. Setelah kita mengetahui pengertian dari komoditas tembakau atau pengertian dari tanaman tembakau, selanjutnya kita ke pokok pembahasan. Nah, pokok pembahasan yang pertama yaitu permintaan dan penawaran. Yang kedua, potensi produksi dan pasar di tengah kondisi pandemi. Yang ketiga yaitu kebijakan pemerintah. Dan yang keempat yaitu strategi analisis jurnal. Komoditas tembakau. Indonesia merupakan salah satu produsen tembakau sekaligus konsumen produk olahan tembakau atau rokok terbesar di dunia. Produksi tembakau di Indonesia menempati peringkat kelima terbesar di dunia dengan total produksi 167.000 ton daun tembakau pada tahun 2015. Tingginya konsumsi rokok menjadi pendorong utama produsen rokok meningkatkan produksinya, yang akhirnya memerlukan lebih banyak tembakau sebagai bahan baku pembuatan. Namun, industri rokok Indonesia cenderung lebih memanfaatkan tembakau impor dibandingkan tembakau produksi dalam negeri sehingga importasi tembakau terus meningkat. Pokok pembahasan yang pertama yaitu permintaan dan penawaran. Konsumsi tembakau dikabarkan mempengaruhi seseorang dalam mengatasi penyakit pernapasan akibat wabah COVID-19 ini. Pada PT HM Sampurna Tbk sampai dengan akhir tahun 2019 kemarin, penjualannya tercatat senilai 106,5 triliun. Jumlah tersebut terus turun tipis 0,6% dibandingkan tahun sebelumnya. Kabar tentang bisnis tembakau iris di PT Indonesian Tobacco Tbk atau ITIJ pada akhir tahun 2019 sampai awal tahun 2020 mengenai permintaan pasar masih bagus dengan produksi dan distribusi tetap berjalan dengan baik. Semenjak wabah COVID-19 merebak di Indonesia, permintaan tembakau iris di Indonesian Tobacco di pasar lokal justru meningkat 20-25% dibandingkan kondisi normal. Peningkatan permintaan tembakau iris terjadi di seluruh daerah pemasaran Indonesian Tobacco di dalam negeri. Namun,
Merebaknya wabah COVID-19 ini membuat perekonomian melambat, sehingga berpengaruh ke pendapatan masyarakat yang mengakibatkan konsumen harus turun kelas dengan memilih tembakau yang murah. Pokok pembahasan yang kedua yaitu potensi produksi dan pasar. Kondisi pasar. Di tengah wabah COVID-19 ini, para petani tembakau tetap menanam tembakau. Rencana tanam tembakau di Indonesia masih tetap seperti semula, yaitu sekitar 245.000 hektar, karena di sentra-sentra pertembakauan hanya tanaman yang cocok dan terbukti untuk menopang ekonomi adalah tanaman tembakau. Pada PT Gudang Garam tetap membeli tembakau dari petani, namun belum diketahui pasti berapa penurunan jumlah kuota pembeliannya, dan diperkirakan pembeliannya akan menurun drastis karena wabah COVID-19 ini. Selanjutnya yaitu potensi produksi. Dengan adanya wabah COVID-19 ini, para petani tembakau meningkatkan produksinya sehingga dapat mengurangi impor akan tembakau. Yang kedua yaitu meningkatnya kualitas tembakau yang digunakan oleh petani tembakau. Dan yang ketiga yaitu pengurangan impor dan meningkatnya ekspor akan tembakau lokal, sehingga akan sedikit membantu perekonomian negara. Pokok pembahasan ketiga yaitu kebijakan pemerintah. Yang pertama, pemerintah menetapkan Peraturan Menteri Keuangan atau PMK nomor 19 tahun 2020 tentang penyaluran dan penggunaan dana bagi hasil atau DBH, dana alokasi umum atau DAU, dan dana insentif daerah atau DID dalam rangka penanggulangan wabah COVID-19. Yang kedua, yaitu adanya sosialisasi ke petani tembakau agar meningkatkan kualitas tembakau yang diproduksi untuk menurunkan jumlah impor dengan meningkatkan jumlah ekspor tembakau. Yang ketiga, yaitu pembatasan impor tembakau. Pokok pembahasan terakhir yaitu strategi analisis jurnal. Judul jurnal Analisis Pendapatan dan Strategi Pengembangan Usaha Tani Tembakau Rajang Samporis. Berdasarkan jurnal dapat diketahui bahwa strategi yang digunakan oleh usaha tani tembakau Samporis adalah strategi pertumbuhan konsentrasi melalui integrasi vertikal. Integrasi vertikal dapat dicapai dengan cara mengambil alih fungsi supplier, khususnya pembibitan, atau dengan cara mengambil alih fungsi distributor, khususnya pengepul. Nah, pada jurnal ini menunjukkan bahwa petani tembakau berada pada posisi wide area atau bidang kuat berpeluang. Itu tadi adalah penjelasan mengenai informasi komoditas tembakau dengan adanya wabah COVID-19 ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.